Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bapak Andi Nur Saman dan juga Pak Ardian Nengkoda, serta teman-teman sekalian yang menonton video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pertamina yang beranggotakan Akmal Ramdhani, saya sendiri Asbela Salim, Ataya Kanza Kamilia, Bernadette Atalia Cleo, Rakael Cahya, dan juga Yonatan Rakaudiriwan di sini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai natural gas processing technology, khususnya mengenai exit gas removal. Next. Jadi berikut adalah outline dari presentasi kami yang berisikan dari 4 pokok bagian, yaitu adalah introduction yang berisikan pokok masalah dan tujuan, exit gas removal yang berisikan pendahuluan mengenai penjelasan exit gas, manfaat exit gas removal dan juga jenis pelarut dalam exit gas removal, dan juga penjelasan mengenai proses dari exit gas removal, mengenai skema dan juga parameternya, serta mengenai yang terakhir bagian suppliers yang membahas mengenai negara-negara terbanyak yang mengelola exit gas removal dan juga perusahaan-perusahaan yang menjadi suppliersnya. Next. Oke, jadi exit gas removal atau bisa disebut juga amine gas treating atau bisa disebut juga sebagai sweetening gas itu merupakan proses yang menggunakan larutan berupa alkalimina atau bisa disebut juga sebagai amina untuk menghilangkan kandungan-kandungan asam yang umumnya masih melebihi batas wajar dari gas alam hasil gasifikasi gitu. Makanya di sini pokok masalahnya itu adalah gas alam yang masih ngandungin kontaminan kandungan asam melebihi batas wajar itu bisa berdampak negatif pada produk akhir gas alam. Makanya di sini harus dihilangin. Salah satu caranya adalah menggunakan exit gas removal. Makanya untuk tujuannya dari exit gas removal itu dia masuk ke dalam tahap untuk memurnikan gas alam. Terus tentunya untuk memurnikan itu dia untuk menghilangkan kandungan asamnya, yaitu H2S atau sulfurnya itu, dan juga untuk menghilangkan kandungan CO2. Untuk proses memurnikan gas alam yaitu menggunakan proses absorpsi. Jadi kandungan asam H2S dan juga CO2-nya itu akan diserap dalam prosesnya menggunakan amina ataupun pelarut khusus untuk mengolah si refinery fuel gas hasil gasifikasinya. Kemudian H2S kenapa harus dihilangkan? Karena dia itu berupa gas kimia yang tak berwarna, flammable, mudah meledak, dan juga dapat menyebabkan karat pada alat-alat produksi proses exit gas removal-nya tersebut. Kemudian untuk menghilangkan gas CO2 kenapa harus dilakukan? Karena dia itu dapat mengurangi nilai kalor gas bumi, terus dia itu dapat juga menjadi racun bagi katalis, dan kalau dia membeku di suhu rendah, dia itu dapat menyebabkan pada sistem perpipaan dan tubing pada heat exchanger dalam proses exit gas removal. Makanya di sini untuk tujuan presentasi kita di sini kita ingin lebih mengenal lebih jauh mengenai si proses exit gas removal. Next. Selanjutnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai exit gas itu sendiri, yaitu berupa campuran gas alam dari hasil proses gasifikasi yang memiliki kandungan asam yang sangat signifikan, yaitu kandungan CO2, karbon dioksida, dan H2S, hidrogen sulfida. Lalu selanjutnya exit gas removal ini dapat bermanfaat bagi produk akhir maupun untuk proses selanjutnya, yaitu yang pertama adalah untuk mencapai kuota produksi minyak, lalu untuk memberikan kualitas bahan bakar gas yang konsisten, untuk memastikan keandalan seluruh operasi burner di kilang selanjutnya. Lalu untuk meminimalkan emisi kilang dari gas, dan yang terakhir untuk memenuhi peraturan emisi lingkungan dan melindungi katalis hilir untuk aplikasi pemrosesan kimia selanjutnya. Lalu sebelum masuk ke proses dari acid gas removal, di sini ada 3 jenis pelarut yang dapat digunakan. Yang pertama adalah chemical solvents atau ikatan kimia atau pelarut kimia, di mana cara kerjanya itu ikatan kimia akan diputus oleh panas di regenerator untuk dapat melepaskan gas asam, kemudian pelarut akan diregenerasi kembali agar dapat digunakan. Nah, untuk chemical solvents ini, ia lebih efektif untuk tekanan parsial gas yang rendah. Selanjutnya ada physical solvents, yaitu pelarut yang memiliki aktivitas tinggi terhadap gas asam. Cara kerjanya, ia akan mengalami stripping panas di regenerator untuk melepaskan gas asamnya dan akan diregenerasikan kembali untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah mixed solvents, yaitu campuran dari pelarut kimia maupun pelarut fisik, di mana ia akan memanfaatkan kinerja kemurnian gas olahan dari pelarut kimianya
dan kebutuhan energi terkait regenerasi dari pelarut fisik. Nah, untuk mix solvents ini dia efektif untuk tentang tekanan parsial gas asam yang tinggi sehingga ia dapat digunakan pada pada tekanan parsial gas asam yang lebih tinggi daripada chemical solvents itu sendiri maupun physical solvents sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengenai skema proses absorpsi dan stripping asid gas. Jadi pada proses ini sebelum masuk gas alam tersebut, sebelumnya harus dilakukan dulu pre-treatment untuk menghilangkan kontaminan yang tidak diperlukan, di mana kontaminan tersebut akan mengaruhi pada prosesnya dan ke alatnya. Oleh karena itu dilakukan pre-treatment. Lalu untuk skemanya tersendiri yaitu sour gas atau gas alam yang membawa H2S dimasukkan ke dalam absorber yang dimana absorber tersebut nanti dikontakkan dengan chemical solvent yaitu miamin solvent. Lalu nantinya dari ketika kontakan tersebut nanti cool dari risk amin akan diumpankan lagi ke heat exchanger lalu akan diuapkan dengan membawa CO2 ke stripper yang dimana di stripper ini nantinya akan dipisahkan lalu untuk di sisi bagian atasnya akan menghasilkan H2S dan CO2 dan asid gas. Dan untuk aminat sendiri nantinya akan di-recycle dan dilakukan kembali pada proses-proses sebelumnya seperti absorber dan stripper. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait parameter proses untuk stripping dan absorpsi. Karena mereka berdua memiliki proses yang cukup mirip, sehingga sebagian besar dari parameter prosesnya ini sama persis. Yang pertama adalah tahanan film. Tahanan film ini terjadi akibat adanya perbedaan fasa. Tahanan film ini adalah sesuatu yang kita harus minimalkan. Tahanan film ini berpengaruh pada perpindahan massa karena ini merupakan tahanan bagi difusibilitas bagi proses absorpsi dan stripping. Kemudian yang kedua adalah debit, feed, dan solvent. Debit ini mempengaruhi luas daerah kontak serta yang akan berpengaruh pada perpindahan massa tersebut. Dan juga kecepatan dari debit dan solvent, debit, feed, dan solvent berpengaruh juga pada tahanan film. Sehingga ini merupakan sebuah parameter proses yang sangat terkait. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan massa, yang dimana ini adalah berupa sebuah angka untuk mengukur efisiensi dari proses terkait. Kedua proses tersebut yang sebenarnya sangat mirip. Kemudian yang keempat adalah tipe packing. Tipe packing tower mempengaruhi luas kontak karena packing sendiri berguna untuk memperluas luas kontak yang kemudian dapat berpengaruh pada perpindahan massa dan difusibilitas tersebut. Dan yang terakhir adalah tekanan dan suhu. Tekanan dan suhu ini berhubungan dengan hukum Henry, di mana tekanan dan suhu dapat meningkatkan proses efisiensi dari acid gas removal dengan memanipulasinya. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supply dan demand dari acid gas removal, di mana pada tahun 2020 untuk market dari acid gas removal ini mengalami peningkatan sampai 9 miliar USD menurut laporan dari Mordor Intelligence. Kemudian diperkirakan juga menurut data pada tahun 2021 ini acid gas removal ini memegang pasar sebesar 63%, sehingga bisa diperkirakan pada tahun 2030 ini permintaan akan acid gas removal ini akan semakin meningkat. Kemudian negara dengan market tertinggi dari acid gas removal sendiri ini ada United States, Kanada, Meksiko, Jerman, Prancis, Rusia, Italia, Cina, Jepang, Korea, India, dan Asia, Australia, Brazil, dan Saudi Arabia. Di mana untuk negara yang berkembang dalam market pada acid gas removal sendiri ada Amerika, Eropa, Asia Pasifik, dan Middle East, Afrika. Kemudian tingginya dari supply and demand acid gas removal ini karena penting untuk dalam proses mengelola hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan trisulfur. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai company yang mensuplai acid gas removal.
Di sini ada 9 company yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada Schlumberger. Jadi untuk Schlumberger ini menawarkan teknologi acid gas removal seperti amine sweetening untuk industri minyak dan gas. Lalu yang kedua ada Dow Chemical Company. Di sini company ini menyediakan berbagai teknologi pengolahan gas termasuk acid gas removal untuk pabrik pemrosesan gas alam. Yang ketiga ada Zulher Chemtech. Di sini menawarkan teknologi acid gas removal untuk industri petrokimia dan gas seperti gas sweetening menggunakan teknologi amina. Lalu yang keempat ada Shell Global Solution. Untuk company ini menyediakan teknologi acid gas removal seperti sulfinol untuk industri minyak dan gas. Yang kelima ada DuPont Clean Technologies. Untuk company ini menyediakan teknologi acid gas removal untuk industri kilang, pabrik pemrosesan gas, dan industri petrokimia. Lalu yang keenam, di sini ada Honeywell UOP. Di sini menawarkan solusi acid gas removal untuk teknologi absorpsi dan membran yang akan disalurkan ke industri pemrosesan gas alam, kilang, dan pabrik petrokimia. Next. Untuk yang ketujuh ada Fluor Corporation. Untuk perusahaan ini menyediakan layanan procurement dan konstruksi untuk proyek penghilangan gas asam atau gas acid removal. Lalu yang kedelapan ada Jacob Engineering. Untuk perusahaan ini menyediakan teknologi penghilangan gas alam untuk industri minyak dan gas, petrokimia, dan juga kimia. Lalu yang terakhir ada Alfa Laval. Untuk perusahaan ini menyediakan teknologi acid gas removal untuk industri minyak dan gas serta teknologi amine based sweetening. Next. Berikut referensi yang kami gunakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.